Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 18 akan mempresentasikan tugas Bahasa Melayu Klasik, yaitu alih bahasa dan alih aksara Hikayat Maharaja Ali. Tugas ini kami buat untuk melengkapi tugas ujian akhir semester Bahasa Melayu Klasik yang diampu oleh dosen Profesor Dr. Ista Dianta, Magister Sastra. Untuk anggota dari kelompok 18, yang pertama ada Radifian Ardin Ruhul Jihad dengan NIM B02222064 dan saya sendiri Rois Soleh dengan NIM B02222068. Langsung saja kita masuk ke analisis dan temuan. Yang pertama, judul naskah. Naskah yang peneliti teliti adalah naskah yang berjudul Hikayat Maharaja Ali 10061. Judul naskah ini tertera pada bagian sampul naskah yang terdapat di halaman terakhir pada file PDF naskah yang peneliti unduh. Yang B, nomor naskah. Naskah Hikayat Maharaja Ali merupakan salah satu naskah yang menjadi koleksi Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Naskah Hikayat Maharaja Ali memiliki nomor W10006 (1). Nomor naskah ini terdapat pada halaman pertama naskah. C. Tempat penyimpan naskah. Naskah dan asal naskah. Naskah asli Hikayat Maharaja Ali masih tersimpan di Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Namun naskah yang peneliti dapatkan adalah naskah yang sudah tersimpan dalam bentuk file atau PDF dari website Perpustakaan Nasional Indonesia, yaitu kasastra.perpusnas.co.id, yang kemudian peneliti unduh pada tanggal 1 Juli 2020. Website ini peneliti didapatkan dari salah seorang teman yang bernama Dila Reza Yutodena, mahasiswa Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Padang. Dila mendapatkan dari seorang teman bernama Mona Lisa yang merupakan mahasiswa Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Padang. Mona Lisa mendapatkannya dari Prof. Dr. Andes Hasanuddin WSMHum yang merupakan dosen di Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Padang. D. Keadaan naskah. Naskah Hikayat Maharaja Ali yang asli atau yang tersimpan di Perpustakaan Nasional Republik Indonesia dalam katalogus yang tertera masih sangat bagus dan jelas terbaca. Pada naskah Hikayat Maharaja Ali yang peneliti udah bentuk berupa file, naskah masih sangat baik dan tulisannya masih terjelas terbaca menggunakan tinta hitam dan tinta merah. E. Ukuran naskah. Naskah Hikayat Maharaja Ali yang peneliti dapatkan adalah naskah yang diunduh berupa file PDF atau dicetak dengan menggunakan kertas HVS berwarna putih ukuran A4, sehingga ukuran lebar naskah adalah 29,6 cm dikali 21 cm, sedangkan ukuran ruang naskah adalah 9,5 cm dikali 17 cm. Setiap lembar kertas HVS terdapat suatu halaman naskah. F. Tebal naskah. Tebal naskah Hikayat Maharaja Ali pada deskripsi naskah dalam website Perpustakaan Nasional Republik Indonesia adalah 50 halaman, sedangkan dalam file PDF yang peneliti unduh berjumlah 56 halaman. File PDF naskah yang telah diunduh kemudian dicetak berjumlah 56 halaman, di mana 45 halaman yang sudah ditandai nomor pada bagian atas naskah merupakan isi dua bagian sampul yang terdapat di bagian halaman pertama dan halaman terakhir. 6 halaman kosong, 1 halaman yang berisi kode naskah, dan 3-4 tanpa isi. Naskah Hikayat Maharaja Ali memiliki 2 bagian atau 2 teks dengan cerita yang berbeda. Pada bagian pertama, yaitu dari halaman 1 sampai halaman 37, merupakan bagian dari cerita Maharaja Ali. Sedangkan pada bagian kedua, yaitu halaman 38 sampai halaman 45, berisi tentang cerita Raja Jumjum. Peneliti melakukan alih aksara dalam alih bahasa pada keseluruhan bagian isi naskah Hikayat Maharaja Ali W1061. G. Jumlah baris per halaman.
Jumlah baris berhalaman pada naskah Hikayat Maharaja Ali bervariasi atau tidak sama. Namun rata-rata jumlah baris berhalaman ada 19 baris. Hanya pada halaman 45 pada nomor asli yang tertera di bagian atas naskah yang berjumlah 8 baris dalam satu halaman. H. Huruf naskah, aksara, dan tulisan. Huruf yang digunakan pada naskah Hikayat Maharaja Ali adalah huruf Jawi atau huruf Arab Melayu. Aksara digunakan adalah aksara Melayu. Namun, beberapa kalimat yang tepat menggunakan aksara Arab seperti kalimat syahadat. Warna tinta pada naskah adalah hitam dan merah, namun lebih mendominasi kepada warna hitam. Hanya beberapa kata atau kalimat yang menggunakan tinta berwarna merah. Pada naskah ini tidak ditemukan oleh peneliti, hanya tanda baca. I. Cara penulisan. Pemakaian lembar naskah Hikayat Maharaja Ali tidak dituliskan secara bolak-balik. Lembar yang dituliskan hanya ada satu muka, yaitu halaman muka saja, sehingga satu lembar terdapat satu halaman naskah. Kemudian teks pada dituliskan dari kanan ke kiri. J. Bahasa naskah. Naskah Hikayat Maharaja Ali menggunakan bahasa Melayu, namun ada beberapa kata atau kalimat yang menggunakan bahasa Arab. K. Bentuk teks. Pada naskah Hikayat Maharaja Ali merupakan naskah yang berbentuk prosa, dikarenakan teks pada naskah berbentuk paragraf, yang awalnya cerita lanjutan akan dimulai dengan kata sebermula, akhiran, hatta, dan kata syahdana. L. Umur naskah. Naskah Hikayat Maharaja Ali yang peneliti dapatkan terdapat dua cerita, yaitu pada halaman pertama sampai halaman 37. Pada nomor halaman naskah yang tertera di lembar naskah merupakan teks yang berisi tentang cerita Maharaja Ali, dan pada nomor halaman 38 sampai halaman 45 yang tertera di lembar naskah merupakan teks yang berisi tentang Raja Jumjum. Karena naskah ini memiliki dua cerita yang berbeda tentang cerita, ada perbedaan usia pada cerita. Pada bagian pertama, naskah yang berisi tentang cerita Maharaja Ali dituliskan pada tanggal 28 Zulkaidah 1272 Hijriah. Tanggal ini dituliskan dalam kalender Masehi, maka tanggal 28 Zulkarnain 1272 Hijriah jatuh pada tanggal 31 Juli 1856 Masehi. Jika dihitung mundur dari 1856 ke 2020, naskah ini diperkirakan sudah umur 164 tahun. Sedangkan pada bagian kedua, yaitu pada halaman 38 sampai halaman 45 yang merupakan bagian tentang Raja Jumjum, terdapat pada tanggal penulisan bagian akhir teks, yaitu pada bulan Zulkaidah, Selasa jam 8 pagi. Tidak dituliskan pasti pada tanggal berapa dan tahun berapa cerita ini ditulis, karena hanya disebutkan bulan, hari, dan jam penulisan teks saja. M. Pengarang dan penyalin. Naskah Hikayat Maharaja Ali merupakan naskah kuno. Oleh karena itu tidak ada keterangan yang jelas yang didapat pengarang asli dari naskah ini, baik dari katalogus yang terdapat di dalam website Perpustakaan Nasional Indonesia maupun yang tertera di dalam teks pada naskah. N. Fungsi sosial naskah. Fungsi sosial naskah yang terdapat pada naskah Hikayat Maharaja Ali adalah sebagai ilmu pengetahuan, wawasan, dan juga pedoman yang dapat diteladani oleh masyarakat. Melalui naskah ini diharapkan masyarakat mengetahui kembali tentang sejarah Nabi beserta orang-orang yang beriman terdahulu, bagaimana menjadi orang pemimpin yang adil dan bijaksana, menghormati orang lain, bersikap, dan pentingnya memiliki keimanan. O. Ikhtisar teks cerita. Naskah Hikayat Maharaja Ali yang peneliti dapatkan adalah naskah dengan dua cerita berbeda. Naskah ini berjumlah 45 halaman dengan dua teks berbeda. Pada halaman pertama sampai halaman 37, bagian isi naskah berisi tentang cara Maharaja Ali. Sedangkan pada halaman 38 sampai halaman 45 berisi tentang naskah cerita Raja Jumjum. Pada halaman 1 sampai 37 bagian isi naskah menceritakan tentang kisah Maharaja Ali yang mempunyai kerajaan yang besar. Namun selama ia berada di tahta kerajaan tersebut, ia tidak memperoleh anak. Keinginannya yang besar terhadap anak menjadikan ia raja yang tidak adil saat akhirnya dia dikaruniai 3 anak orang laki-laki. Anaknya yang tertua sangatlah jahat dan kejam. Namun seberapa kejam anaknya itu, Maharaja Ali
tidak pernah menghukumnya. Hal ini membuat Sesi negeri itu marah dan mengusir Maharaja Ali dari tahta kerajaan dengan negeri tersebut. Maharaja Ali pun pergi meninggalkan kerajaannya bersama istri dan 3 orang anaknya. Di perjalanan ia mendapatkan banyak ujian, hingga suatu ketika ia akhirnya mati terbunuh oleh buaya sewaktu menyeberangi sungai. Tengkorak Maharaja Ali pun berguling di tepi pantai hingga akhirnya bertemu dengan Nabi Isa. Nabi Isa pun menghidupkan kembali Maharaja Ali dan kembali menjadikan raja di sebuah negeri. Pada akhirnya cerita Maharaja Ali dipertemukan kembali dengan istri dan 3 orang anak laki-lakinya. Pada halaman 38-45 bagian isi naskah berisi tentang cerita Raja Jumjum. Pada naskah ini juga terdapat cerita tentang Raja Jumjum mati karena sakit, lalu tengkoraknya yang terguling dan bertemu dengan Nabi Isa, kemudian dihidupkan kembali oleh Nabi Isa atas berkat Allah. Di dalam cerita tentang Raja Jumjum, setelah dihidupkan kembali, tersebarlah 60 tahun lamanya Raja Jumjum di atas tahta kerajaannya. Selama itu juga Raja Jumjum beribadah kepada Allah. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Radifian Ardin Ruhul Jihad. Terima kasih untuk Mas Rois untuk yang sudah membacakan identifikasi atau hasil dan temuan terus yang. Nah, sekarang aku lanjutin, yaitu ahli bahasa dan ahli aksara teks hikayat Maharaja Ali. Ahli bahasa dan ahli bahasa ahli aksara dan ahli bahasa teks hikayat Maharaja Ali dilakukan dengan menggunakan pedoman sebagai berikut. Ahli aksara dilakukan dengan menggunakan pedoman padanan huruf Arab Melayu yang terdapat pada buku ilmu filologi. Teori dan prosedur penelitiannya tahun 2019 halaman 108. Yang B, ahli aksara dilakukan per baris dan per halaman sesuai dengan penulisan yang terdapat pada naskah. Yang C, bentuk kata atau penulisan kata yang menggunakan ragam lama tetap dipertahankan agar kelestariannya tetap terjaga. Yang D, warna merah pada beberapa kata atau kalimat tetap ditulis dengan warna yang sesuai dengan warna asli tulisan pada naskah. Selanjutnya ada kalimat atau kata yang bertulisan syahadat atau potongan ayat ditulis dengan tulisan miring. Yang F, kalimat atau kata yang sulit dipahami ditebalkan. Ahli aksara juga diberi tanda sebagai berikut. Tanda garis miring digunakan sebagai penanda akhir dan dari baris. Tanda 2 garis miring digunakan sebagai penanda akhir dari halaman atau pemisah antar halaman. Ya, selanjutnya, angka yang tertera pada bagian atas teks merupakan nomor asli yang terdapat di lembar naskah dan termasuk nomor bagian isi naskah. Selanjutnya, ahli bahasa dilakukan dengan menggunakan tanda baca yang disesuaikan dengan pedoman ejaan bahasa Indonesia. Selanjutnya, penulisan menggunakan tanda baca dan huruf kapital sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia atau EYD. Selanjutnya, penggunaan ragam bahasa asli pada naskah tetap dipertahankan untuk menjaga ragam bahasa lama, seperti kata titah, pati. Untuk selanjutnya, dan yang terakhir, penulisan bahasa Arab pada naskah ditulis dengan menggunakan cetak miring. Lalu ada salinan contoh ahli aksara dan ahli bahasa teks hikayat Maharaja Ali. Contoh salinan ahli aksara teks hikayat Maharaja Ali. W106 1 W 106. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Kisah wa bi'isnatai. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Kisah wa bihi nasta'in billahi ala. Ini hikayat diceritakan oleh orang yang empunya cetera ini, maka adalah seorang orang raja di dalam bidakara namanya, maka terlalulah besar kerajaannya. Baginda itu namanya Maharaja Ali Hatta. Maka beberapa lamanya baginda itu di atas tahta kerajaan. Beberapa lamanya baginda itu di atas tahta kerajaannya itu tiada juga beroleh putra, maka baginda pun terlalulah sangat ingin. Baginda itu hendak berputra, maka Maharaja Ali pun keluarlah
diadap segala menteri hulu balang dan mengepungkan segala alih nujum, maka titah baginda, hai segala ahli nujum, dan lihatlah olehmu sekalian di dalam kamu adanya hamba ini dinugerahkan Allah SWT anak atau tiadakah, maka sembah segala ahli nujum, ya Tuanku Syah alam, bahwa ada dalam nujum patik sekalian ini akan. Selanjutnya, contoh salinan ahli bahasa teks hikayat Maharaja Ali W106 1 W106. Bismillahirrahmanirrahim. Al-kisah wabihi nasta'in billahi ala. Hikayat ini diceritakan oleh orang yang punya cerita. Ada seorang raja di sebuah negeri bernama Bidakara. Maka terlalu besar kerajaan baginda itu, namanya Maharaja Ali Hatta. Maharaja Ali Hatta beberapa lama baginda di atas tahta kerajaannya. Ia tidak juga memperoleh putra. Maka baginda pun sangat ingin berputra. Maka Maharaja Ali pun keluarlah di hadapan segala menteri bulu balang dan mengumpulkan segala ahli nujum. Maka baginda bertitah, hai segala ahli nujum, lihatlah olehmu sekalian di dalam kamu adakah hamba dianugerahkan Allah SWT anak atau tidakkah? Maka sembah segala ahli nujum, ya Tuhanku, ya Tuanku Syah alam, bahwa ada di dalam nujum atau ramalan patik sekalian ini akan. Penjelasan ahli aksara dan ahli bahasa. Naskah hikayat Maharaja Ali dengan kode W106 merupakan naskah yang berisi dua teks berbeda. Teks pertama berisi tentang kisah Maharaja Ali dan teks kedua berisi tentang Raja Jumjum. Kedua teks yang berbeda ini diperkirakan ada pada masa Nabi Isa. Karena dilihat dari pertemuan kedua tokoh pada naskah ini dengan Nabi Isa, Maharaja Ali mati terbunuh diterkam buaya sewaktu menyeberang sungai. Tengkoraknya yang terguling di tepi pantai bertemu dengan Nabi Isa. Kemudian tengkorak tersebut dihidupkan kembali oleh Nabi Isa. Raja Jumjum seorang raja di Mesir yang mati karena sakit, dan tengkoraknya terguling di tepi sungai dan juga bertemu dengan Nabi Isa. Kemudian tengkorak Raja Jumjum dihidupkan kembali oleh Nabi Isa. Ini merupakan gambar naskah hikayat Maharaja Ali W106. Dan demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.